guys, balik lagi di Alexa Diecast. Nah, ini video khusus untuk tutorial cara pasang LED di model kit. Nah, ini kan banyak yang request nih. Ini pertama-tama kita tentuin dulu ya switch saklar on off-nya itu mau taruh di mana. Nah, ini gue kebetulan dapat tempat dan switchnya ukurannya sama. Jadi kita bolongin bodinya. Bebas sih tempatnya, ini terserah kalian, estetikanya terserah kalian pikirin bagusnya di mana. Kalau gue kebetulan di ruang mesin ada tempat yang pas, jadi gue bakalan di situ. Nah, ini kita bolongin dulu pakai bor aja, mata bor pakai tangan, kita puter-puter. Ini kan plastik soalnya lebih gampang jadinya. Puter-puter sampai nanti bolong. Nggak pakai tenaga banyak kok, ini gampang kok. Nah, ini udah bolong guys, dan gue ya ada yang spesial nih di pemasangan lampu kali ini. Gua nggak pakai solder, kebetulan timah solder gue habis, dan gue mau nyoba pakai lem putih. Apakah bisa? Dan ternyata gue tes bisa guys. Oke, ini udah bolong ya tempat buat saklarnya. Kita tes fitting dulu sebelum finalisasi. Nah, ini alhamdulillah udah masuk, bisa. Dan ini switchnya itu saklarnya itu gue rasa agak tinggi. Nanti gue potong lagi itu, gue trim biar sebenarnya sih ini udah nggak mentok kap mesin, udah aman. Cuma gue biar lebih serak aja, nanti gue trim itunya, gue potong, gue papas dikit si saklarnya. Nah, ini kan nggak mentok. Nah ini gue lem ya guys ya, gue nggak pakai solder, ini gue lem, gue tes bisa. Saklarnya ini gue lem putih. Ini kita masukin saklarnya. Santai aja pokoknya guys kalau ngerjain listrik itu. Pokoknya kalau ngerjain model kit itu santai aja. Ntar masuk aja gitu, bisa gitu. Kalau lagi buntu tinggalin aja dulu, ntar dapat ide baru lagi. Oke, ini udah masuk ya guys ya si saklarnya. Saklar dalam juga udah gue warnain merah lagi. Nah, ini enaknya tuh nggak usah dilem, saklarnya udah kenceng dia, udah kokoh, langsung kayak nyatu ke bodinya. Nah, ini udah gue papas nih saklarnya atasnya, jadi makin pendek dia. Nah, untuk lampu yang gue pakai lampu rem belakang itu LED SMD namanya. Dan untuk lampu depannya gue nggak pakai SMD, gue pakai LED ukuran 3 mm. Nanti tinggal dirangkai. Nah, ini udah kokoh. Urusan saklar udah beres. Kita lanjut ke rem belakang. Nah, ini yang sebelah kiri kan udah gue bolongin nih guys. Itu awalnya dititikin dulu. Gue titikinnya pakai pulpen. Gue titikin. Udah dapat pakai pulpen. Baru kita bornya mata bor aja, kita putar pakai tangan, manual aja. Ini kebetulan gue nggak punya bor tangan ya, jadi gue manual aja, mata bornya gue putar pakai tangan gue. Kalau itu berhasil berarti bisa, udah gitu aja pokoknya. Nah, ini udah bolong, cuma ini kan masih kecil ya, belum bisa masuk si SMD-nya, LED SMD-nya.
Ini gue gedein dikit lagi pakai mata bor yang ukurannya agak besar. Kenapa harus dilobangin lebih gede? Karena kalau SMD-nya nempel doang di situ, nggak bisa ketutup nanti sama mika lampunya. Nanti kan jadi jelek tuh. Nah ini jadi dia harus kayak menyatu ke body dia. Jadi kalau ditutup sempurna gitu jadinya, aman gitu. Nggak apa sih ya? Nggak jendol nongol gitu. Jadi kita attention to detailnya sih agak perlu diperhatikan. Nah ini kita tes. Nah oke, ini udah masuk nih ya guys ya, udah rata dia nih sama bodinya nih. Jadi kalau ditutup udah aman, nggak ganjel gitu jadinya. Nah urusan lampu rem udah bolonginnya. Tahapan awalnya ini ya, tentuin tempat saklar, terus tempat lampunya kita bolongin body. Kenapa gue sukanya model kit? Karena dia plastik bahannya, gampang untuk dibentuk. Kalau diecast kan besi, agak lebih effortnya lebih. Nah ini untuk lampu depan, ini gue pakai ukuran lampu LED 3 mm ya. Ini kita bolongin dulu. Kita bolongin sebenarnya sih santai aja sih, dia juga udah bolong kok. Nah ini lampu belakang buat ada kayak dudukannya, gua kasih ini lakban masking tape. Nah ini gue bolongin seukuran lampunya. Ini gue bolongin pakai paper clip doang ini. Nah itu kenapa gue kasih itu, supaya si nanti lampunya ini ada dudukannya, bisa nempel, dan nanti itu kita lem supaya apa ya, supaya paten aja gitu, supaya kokoh dia, nggak lari-lari. Nah ini kita masukin SMD nya. Ini kabelnya kabel halus banget, copper wire namanya ya, kayak kabel tembaga. Jadi kalau memakai kabel ini itu harus, kalau gue bakar dulu, terus gue amplas supaya dapet apa sih namanya, kuningannya. Jadi supaya jaketnya itu kebuka gitu, pelapis pelindungnya itu jadi terbuka, jadi bisa dipakai. Nah ini udah oke. Sekarang kita ke lampu yang sebelah kanan. Nah ini kan udah dua-duanya udah kasih lakban nih, belakangnya udah kasih dudukan lah. Nah ini cara ngelemnya ya guys ya, bebas mau pakai alat apa. Nah ini gue pakai tempat lakban buat dudukannya. Terus gue kasih lem putih. Di proyek kali ini gue banyak pakai lem putih ini karena gampang banget. Kalau gagal, kalau salah misalkan itu tinggal ditarik aja. Nah ini ya guys, lem putih yang gue pakai, tinggal ditarik udah kebuka lagi dia. Nah ini gue ngambilnya dikit-dikit, nggak gue tuang biasanya pakai tutupnya, nggak, gue ngambil pakai paper clip, kayak ditetesin gitu. Nah yang penting ini semua tertutup. Kalau lem putih itu nanti kan kalau udah kering dia jadi transparan, jadi bening, jadi aman. Jadi tutupin aja semuanya. Jadi begitu kering kan nanti dia cahayanya tetap tembus kelihatan gitu. Nah, cuma jeleknya lem putih ini keringnya lama guys. Gue biasanya gue diemin 2 jam dulu biar bener-bener kering dia. Kalau lem semen Tamiya, Mr. Hobby itu keringnya cepet.
Cuma nggak tahu, gue lebih lagi seneng pakai yang lem putih ini aja. Eksperimennya lagi pakai lem putih ini. Nah, ini tutupin semua celahnya ya guys ya. Semua celahnya ditutup pakai lem putih ini. Kalau misalkan udah, nanti diemin aja, posisinya jangan dirubah. Nah, ini dikit lagi tertutup. Nah, ini udah tertutup semua ini guys. Nah, ini pas udah kering nih guys. Nah, tetep kan dia transparan jadinya, tidak menghalangi cahaya lampunya, jadi tetap bening dia. Nah, ini untuk lampu depan. Ini ukuran lampu LED 5 mm kegedean untuk lubang headlamp depan. Nah, ini yang lampu LED SMD. Ini halus banget ini. Tuh satu titik gitu. Dia ada banyak macam ya, Pico, Giant, terserah, sesuai kebutuhan kalian aja. Searching aja di Google ukuran-ukurannya. Nah, ini yang kita pakai kali ini ukuran 3 mm LED warna putih. Nah, itu aslinya gitu ya guys. Nah, itu bedanya tuh ya guys, 5 sama 3 mm. Nah, ini kan belum ada kabelnya nih. Ini kita tes dulu nih. Ini warnanya putih ya. Nah, ini kabel serabutnya nih guys. Copper wire namanya kalau kalian mau cari di internet. Ini copper wirenya. Aku bakal sambungin ke LED. Ini inget ya, gua nggak pakai solder, gua pakai kabel. Gue pakai lem putih nyambungin kabelnya itu. Nah, ini udah gue sambung, gue lilit, terus gue lem. Lilitannya pastiin kenceng, terus dilem. Itu sama kayak kita nyolder. Nah, buat yang nggak bisa nyolder, kadang kan nyolder tuh kadang susah-susah gampang, apalagi kalau kena tangan panas itu. Nah, ini bisa nih, kalian coba sendiri pakai lem putih. Nih lem yang gue pakai nih. Ini bukan sponsor ya, bukan endorse. Nah, ini kita tes nyala nih guys ya. Ini tanpa solder, hanya pakai lem. Nah, nyala kan guys. Dan nyalanya tuh sama kayak kalau kita nyolder, nggak longgar-longgar gitu. Kerennya gitu. Oke. Nah, ini ya lemnya guys ya. Nah, ini kita pasang di grillnya ya. Nah, itu kan masih bolong. Nah, ini ukuran 3 mm ini pas banget ya. Cocok banget. Tuh, dimasukin langsung perfect, langsung sempurna. Nah, yang sebelah kiri udah gue pasang, yang sebelah kanan. Ini tanpa solder ya guys ya, cuma pakai lem. Tes nyala dulu, pastiin. Pokoknya sering-sering tes nyala. Kalau misalkan baru di lem, tes nyala apa enggak, baru dipasang nyala apa enggak, sering-sering aja. Jangan sampai nanti kalian udah pasang semua, udah finalisasi, tapi belum pernah dites. Begitu dites nggak nyala, wah ribet bongkarnya nanti itu. Nah, ini gua masukin lampu LED-nya ke tempat headlampnya, pakai lem putih lagi.
Ini gue ganjel dulu. Nah, ini kan tadi udah gue pasang kabelnya ya, copper wire-nya, kabel serabut itu banyak di online. Nah, ini pasin dulu tempatnya. Kalau udah oke, dilem. Nah, ini gue lem. Gue nggak pakai tutupnya, soalnya ntar kebanyakan ribet lagi nanti ngebersihinnya. Ini gue dikit-dikit aja, pokoknya santai aja, pelan-pelan. Pastiin keliling ya guys ya, semua area lingkarannya itu tertutup lem ya, pastiin aman semua, tertutup, jangan ada celahnya lah. Nah, pokoknya santai aja. Oke, ini udah kering lemnya. Kita tes nyala ya. Kita tes nyala. Ini kabelnya belum gua paralelin, masih seri ini ya. Ini udah nyala. Cuma kaki LED-nya belum gue putus ya, masih panjang dia. Nah, ini gua mau fitting test dulu ke bodi mobilnya. Nah, di model kit yang ini ada ininya apa? Kayak tempat radiatornya. Nah, ini gua harus ini nih apa? Ngukur. Karena jaraknya itu tipis banget. Jarak dari grillnya itu ke si pegangan radiator itu tipis banget. Nah, ini nanti gue mau potong, jadi gue ngambil kira-kira potongnya seberapa. Ini harus sering-sering diukur istilahnya, dites dulu mau sepotong semana gitu. Nah, ini kita potong nih guys. Tuh, lihat tuh, jaraknya sempit banget kan guys. Oke, ini gue potong dulu ya. Nah, ini udah gue potong. Nah, nih lihat kan guys, sempitnya tuh. Sebenarnya sih tantangannya sih seninya di situ. Nah, ini alhamdulillah pas. Kaki LED-nya udah gue potong, nggak ganjel, nggak nyangkut. Nah, ini udah oke. Udah masuk di dudukannya pas, nggak longgar. Nah, ini udah gue sambungin ya guys kabelnya, jadi udah paralel lampu kiri kanannya. Jadi cuma satu kabel doang yang ke baterai. Nah, ini udah nyala. Alhamdulillah sejauh ini lancar. Ini belum gue sambungin ke saklar ya guys ya, belum gue sambungin juga ke lampu belakang. Ini gue masih parsial, baru sepotong-sepotong. Depan, belakang, saklar masih terpisah, belum gabung. Nah, ini ada lubang di situ, itu gue mau masukin kabelnya, kabel serabutnya ke situ. Nah, ini kita tes. Karena nanti kalau belum dites tapi udah main pasang-pasang, aduh ribet banget ngebongkarnya, takutnya jadi cacat. Sayang bodinya boncel-boncel ntar. Mendingan repot di awal kalau gue. Nah, ini kabelnya kita umpetin dulu. Nanti kabelnya gue rapiin semua ini biar nggak kelihatan.
Nah ini udah oke. Kita tes nyala ya guys ya. Harusnya sih udah nyala. Tadi kan udah dites. Oke guys, sekian tutorial cara memasang lampu di model kit. Terima kasih sudah menonton. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.